Apa itu PLBN? Pos Lintas Batas Negara, tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan. Untuk menjaga perbatasan, salah satu bentuk menjaga Indonesia. Dan inilah PLBN Entikong Kalimantan Barat yang menjadi pos lintas batas pertama sekaligus tertua di seluruh Indonesia sejak 1 Oktober 1989. Bahkan menjadi salah satu pos perbatasan teramai karena ada 500 sampai 600 orang pelintas batas yang melewati PLBN Entikong per hari untuk hari biasa. Pelintas batas akan naik 100% saat hari besar seperti mudik lebaran dan Natalan. Terdiri dari warga kampung terdekat yang ingin menyeberang ke Malaysia, begitu juga sebaliknya. Wow, untuk itulah BUMN Info kali ini akan mengulas fakta-fakta unik apa saja dari PLBN Entikong ini. Fakta unik pertama sempat disebut seperti kandang sebelum semegah sekarang. Dulunya PLBN Entikong dapat dibilang sangat lusuh. Saat Jokowi meresmikan penataan dan pembangunan kembali kawasan tersebut pada tahun 2016, ia sendiri sempat mengatakan bahwa sekitar 2 tahun lalu ia melihat bangunan lebih mirip kandang daripada gedung. Begitu katanya. PLBN Entikong pun menjadi salah satu PLBN yang dirombak total oleh pemerintah agar penampilannya lebih cantik dan membanggakan bagi warga perbatasan. PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA terpilih sebagai kontraktor utama pembangunan dengan anggaran proyek senilai 152,49 miliar dan dikerjakan di atas lahan seluas 80.003 meter persegi dengan luas bangunan seluas 19.493 meter persegi di zona inti, subinti, dan pendukung. Bangunan ini terbagi dalam beberapa ruang yang digunakan sejumlah instansi dengan berbagai kepentingan di PLBN, diantaranya bea cukai, karantina, imigrasi, kesehatan, dan security. Kawasan ini juga dibangun tempat istirahat atau rest area, masjid, pasar, dan fasilitas lainnya. Fakta unik kedua, desainnya menggunakan arsitektur desain lokal. Wah Sobat Info, arsitektur desain lokal bangunan baru ini mengadopsi langgam arsitektur lokal dengan beberapa ornamen dan elemen dekoratif yang menjadi ciri khas Entikong. Contohnya, pada bagian atap PLBN yang merupakan hasil transformasi bentuk rumah panjang dan perisai suku Dayak. Perisai ini adalah simbol pertahanan NKRI yang melindungi. Sedangkan corak dan warna cerah kuning diterapkan pada bagian dinding dan elemen relief pada bagian pintu gerbang. Pencahayaan dibuat sealami mungkin dengan pola bukaan dan menggunakan material transparan. Fakta ketiga, PLBN Entikong disebut 5 kali lebih megah dari PLBN Malaysia. Jokowi mengatakan bahwa PLBN Entikong saat ini sudah 5 kali lebih bagus dibandingkan pos lintas batas di Malaysia. Namun, apakah benar? Sobat, inilah penampakan dari Kompleks Custom Immigration dan Kuarantin Tepedu, Serian Negara bagian Sarawak, Malaysia, yang seringnya disebut Kompleks Immigration Tebedu. Pos ini luasnya memang tak sampai setengah dari PLBN Entikong. Di bagian kedatangan terlihat ada pintu gerbang tembok warna biru dan putih dengan ornamen matahari. Sebagaimana diketahui, matahari merupakan logo negara bagian Sarawak dan pintu gerbang ini tingginya sekitar 3 meter. Bagaimana Sobat? Apakah kamu sendiri setuju PLBN Entikong disebut lebih megah daripada PLBN Malaysia? Nah Sobat Info, pada dasarnya pembangunan PLBN sendiri dinilai sangat strategis dan memiliki beberapa tujuan sekaligus. Selain sebagai pintu keluar masuk dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, PLBN yang dibangun dengan megah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dimaksudkan untuk mengangkat kewibawaan, harkat, dan martabat bangsa di kawasan perbatasan negara. Tujuan lain yang sangat penting dari dibangunnya PLBN adalah agar dapat mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan ini. Sobat Info, itulah sedikit ulasan mengenai fakta-fakta unik PLBN Entikong sebagai pos perbatasan pertama di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini, tuliskan di kolom komentar topik apa yang selanjutnya ingin kamu bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya. Kunjungi pula news portal www.bumn.info dan ikuti media sosial lainnya.